البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih pada pembahasan adillah syuruti la ilaha illallah. Dan terakhir kita membaca hadis yang merupakan dalil inqiyad, dibawakan oleh Syekh, hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, man sahabiyuhu wa man akhrajah wa mahalu. Indah ya Zakaria. Sahabinya siapa? Abdullah bin Amr. Nah, yang mengeluarkan di antaranya siapa? Abu Nu'aim. Derajatnya dhaif. Baik. Apa sebab kedhaifannya? Ahmad. Ada perawi yang bernama Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai. Bagaimana keadaan beliau? Imam dalam sunnah, tapi dalam periwayatan banyak melakukan kekeliruan, sehingga para ulama mendhaifkan riwayat beliau. Nah, juga sebab yang lain apa? Abdurrahman, ada ittirab. Nah, ada ittirab pada sanadnya. Lalu dalil yang bisa menjadi pengganti untuk hadis ini dalam permasalahan yang qiyas apa, Abdullah? Hadis Ibnu Umar bagaimana? Nah, sangka hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhiril hadis. Nah, sisi pendalilannya jelas, alhamdulillah. Di sini digandengkan ketundukan, ketaatan dalam melakukan ketaatan, amalan-amalan saleh. Nah, digandengkan dengan persyahadatan la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa dalilul qabul. Qauluhu ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan demikianlah tidaklah kami utus sebelummu wahai Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu negeri dari seorang pemberi peringatan, kecuali orang-orang kaya di antara mereka, al-mutrafun, alhamdulillah, orang yang kaya, orang-orang terpandang dari kaumnya. Mereka mengatakan kepada Nabi tersebut, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami
di atas ummah, yakni ummah di sini maknanya millah, di atas agama. Karena ummah dalam Al-Quran datang dalam beberapa makna. Nah, yang pertama, sebagaimana dalam ayat ini, ummah bermakna ad-din atau millah, bermakna agama. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Ummah juga datang dengan makna jamaah, sekelompok manusia, dan ini kebanyakan dalam Al-Quran. Datangkan ayat yang demikian, Dzulqarnain. Ummah yang bermakna jama'atun minan nas. Banyak ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, misalnya. Nah, fi kulli ummah, pada setiap umat, ini setiap sekelompok manusia. Ummah juga bisa datang bermakna imam, bermakna pemimpin. Siapa bisa mendatangkan dalilnya? Nah, ahsanta. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ya, ummah bermakna ya imam, bermakna qudwah. Baik. Ummah juga datang dengan makna apa? Muddah minaz zaman, yaitu menunjukkan waktu atau zaman, ya, selang beberapa waktu. Siapa bisa mendatangkan dalam Al-Quran yang sudah hafal surat Yusuf? Fadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili. Ya, maka dia teringat, idzakar, yakni idzakar. Ya, setelah beberapa waktu. Ya, ummah di sini bermakna waktu. Jadi ini 4 makna ummah yang ada dalam Al-Quran. Kebanyakannya bermakna jamaah, ya, sekelompok manusia. Baik. Adapun dalam ayat ini, inna wajadna aba'ana ala ummah, apa tadi makna ummah di sini? Apa ini? Agama. Nah, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sungguhnya kami di atas jejak-jejak mereka mengikuti. Inilah prinsip taklid. Ya, prinsip taklid terhadap nenek moyang. Tidak mau menerima pembaharuan, yang penting kami mengikuti jejak-jejak nenek moyang. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi aba'akum. Maka Nabi tersebut, sang pemberi peringatan, mengatakan, walaupun aku datang kepada kalian dengan sesuatu yang lebih lurus, ya, lebih benar daripada apa-apa yang kalian dapati di atasnya bapak-bapak kalian. Qalu inna bima ursiltum bihi kafir. Lihat jawabannya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami dengan apa-apa yang kalian diutus dengannya mengingkari, kufur. Jadi tidak peduli walaupun yang dibawa itu ya lebih jelas, ya, yang dibawa itu kebenaran, yang dibawa itu mendatangkan keselamatan, tidak peduli. Maka fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka kami pun adab mereka, maka lihatlah bagaimana hasil akhir orang-orang yang mendustakan. Baik. Iqra Abdullah. Nah, ai wa dalilul qabuli wa annahu syartun min syuruti la ilaha illallah. Maknanya itu sekarang akan menjelaskan tentang dalilul qabul, penerimaan. Dalil disyaratkannya penerimaan terhadap la ilaha illallah, baik itu makna dan konsekuensinya.
bahwasanya al-qabul ini merupakan syarat di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Dalilnya adalah ayat tadi, wa kadzalika ma arsalna min qablika ila akhiril ayat. Yukhbiru ta'ala fi hadhihi al-ayati 'anil umamis salifah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat-ayat ini tentang umat-umat terdahulu, wal qurunil khaliyah, dan generasi-generasi yang telah lewat. Mimman kadzdzaba rusulahu wa lam yaqbalu minhumul haqq, dari orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka dan tidak mau menerima dari para rasul tersebut kebenaran. Bal istakbaru wamtana'u wahtajju bil hujajil mal'unatid dahithah. Bahkan mereka malah menyombongkan diri dan menolak serta berhujjah dengan hujjah yang terlaknat dan sangat lemah. Apa hujjah mereka yang sebenarnya tidak pantas untuk dikatakan hujjah, karena begitu lemahnya. Wahia iqtida'uhum bi abaihim alladzina madaw wa aslafihim alladzi khalau, yaitu pengikutan mereka terhadap bapak-bapak mereka yang telah lewat dan pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu. Jadi taklid. Wattiba'uhum li atharihim ala ummatin wa hiya din, lakin bila dalilin wala burhanin. Dan pengikutan mereka terhadap jejak-jejak mereka di atas ummah, di atas agama ini, di atas agama nenek moyang, akan tapi tanpa dalil, tanpa burhan. Walau ja'atuhumur rusulu bil barahinil wadihati wal hujajil qati'ah, walaupun para rasul telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas dan hujah-hujah yang memutus semua perdebatan. Al-hujjah al-qati'ah fanifillah, yaitu hujah yang begitu kokoh sehingga tidak ada yang mampu untuk menandinginya, sehingga diibaratkan dengan qati' yang memutus perselisihan. Tidak perlu lagi ada perselisihan kalau sudah datang hujah yang begitu kokoh. Wa alimu wa tayaqanu sihhata ma ja'u bih, dan mereka pun mengetahui dan yakin tentang kesahihan apa-apa yang para rasul itu datang dengannya. Tahu ikhwanillah. Tapi apa lama qabilu minhum, mereka tidak mau menerima kebenaran itu dari para rasul. Dan inilah diantara akibat paling fatal dari taklid. Ketika dia tidak mau menerima kebenaran dari siapa saja selain orang yang dia taklid kepadanya, walaupun didatangkan begitu banyak dalil-dalil. Li syaqawatihim wa su'i qasdihim wa mukabaratihim lil haqqi wa ahli. Dikarenakan kesengsaraan mereka, yaitu Allah telah menetapkan mereka untuk menjadi orang-orang sengsara, orang-orang yang celaka, serta buruknya tujuan mereka. Ini juga penting. Su'u qasd, yaitu buruknya tujuan, ini juga menjadi penyebab seseorang terpalingkan dari kebenaran. Wa mukabaratihim lil haqq, dan menyombongkan diri terhadap kebenaran. Wa ahlihi, dan orang-orang yang membawa kebenaran. Fakana jazaohum intiqamullahi ta'ala minhum bi anwa'il azabi fid dunya qabla al-akhirah. Maka balasan untuk mereka yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dengan berbagai macam azab di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang ikhwanillah, kalau kita cermati ayat berhubungan dengan orang-orang yang tidak mau menerima dakwah para rasul. Lalu bagaimana dijadikan sebagai dalil bahwasanya penerimaan atau al-qabul itu merupakan syarat la ilaha illallah? Kita baca fasyahidu bayanun. Fasyahidu bayanu annal qabula syartin.
li'annahum raddul haqqa wa lam yaqbalu fa ahallallahu bihim iqamah. Nah, penjelasan dalam ayat ini bahwasanya al-qabul sebagai syarat dikarenakan mereka menolak kebenaran dan tidak mau menerima. Maka Allah pun timpakan kepada mereka hukumannya. Berarti afanillah dipahami, kalau hamba-hamba Allah menerima, itulah yang diinginkan. Sehingga dipersyaratkan untuk tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala harus menerima la ilaha illallah. Ini. Jadi istidlalnya ikhwani fillah, ketika orang-orang tersebut tidak mau menerima seruan Rasul, maka Allah hukum. Berarti agar seseorang bisa selamat dari hukuman Allah, ia harus menerima seruan dan dakwah para Rasul. Dan yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah la ilaha illallah. Sekarang faedah berikutnya ikhwani fillah, Iqra ya Imran. Nah, wal farqu bainal qabuli wal inqiyad, dan perbedaan antara qabul dan inqiyad. Karena qabul itu syarat sendiri dan inqiyad juga syarat tersendiri. Bedanya apa sekarang ikhwanillah? Wallahu a'lam anal qabula a'ammu minal inqiyad. Ya, perbedaan yang disebutkan di sini bahwasanya al-qabul itu lebih umum. Ya, cakupannya lebih luas daripada inqiyad. Fa kullu munqadin qabilun. Maka setiap orang yang tunduk kepada pada ketaatan, maka dia berarti orang yang menerima la ilaha illallah. Wa laysa kullu qabilin munqadan. Tapi tidak setiap orang yang menerima itu bisa apa? Tunduk. Nah, jadi al-qabul itu lebih umum. Nah, aw anna al-inqiyada huwa al-ittiba'u bil af'ali wal qabula idharu sihhati dzalika bil qawl. Atau perbedaan yang lain bahwasanya inqiyad adalah mengikuti dengan perbuatan-perbuatan, sedangkan qabul yaitu menunjukkan kebenaran hal tersebut dengan perkataan. Wa yalzamu minhuma jami'an al-ittiba', dan melazimkan dari al-qabul wal inqiyad itu keseluruhannya adalah al-ittiba', wajib untuk mengikuti. Fal qabulu qabla al-inqiyad, maka kesimpulannya ikhwanifillah, al-qabul itu sebelum inqiyad. Jadi sebelum seorang tunduk itu mesti harus ada penerimaan. Kenapa? Li'annahu la yasihul inqiyadu hatta yaqbala. Dikarenakan tidak akan sah, ya, tidak akan benar inqiyad itu sampai dia menerima. Bagaimana seorang dikatakan tunduk, patuh terhadap aturan-aturan Allah kalau belum menerima? Fa'idha qabila wajaba alaihi al-inqiyadu lima dallat alaihi kalimatut tauhid. Maka apabila dia telah menerima, baru wajib atasnya untuk tunduk terhadap apa-apa yang kalimat tauhid menunjukkan atasnya. Wa ala kulli hal fahuma syartani li hadhihi al-kalimatil 'azimah wallahu al-musta'an. Ya. Ala kulli hal, yaitu yang penting, ya, pokoknya, ya, ala kulli hal, ya, pada semua keadaan, pokoknya kedua perkara itu ikhwanifillah adalah dua syarat untuk kalimah yang agung ini, yaitu kalimah la ilaha illallah wallahul musta'an. Kita ambil ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka itu, yaitu orang-orang kufar dulu, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka apa? Menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Bagaimana kami? Ya, atau akankah kami meninggalkan sesembahan-sembahan kami
hanya dikarenakan seorang penyair gila. Lihat bantahan mereka ketika diseru untuk mengatakan la ilaha illallah, menyombongkan diri dan membantah. Ya, bagaimana mungkin kami mengikuti penyair yang majnun itu untuk meninggalkan sesembahan-sembahan kami. Rasulullah disebut penyair gila. Dalam keadaan dulunya mereka mengatakan Rasulullah itu al-amin, orang yang terpercaya. Apa sebabnya ikhwani fillah? Tidak lain karena mereka disuruh kepada kebenaran. Ay wa dalilun akhar 'ala al-qabuli qauluhu ta'ala innahum ad-dhamiru ya'udu 'ala al-kuffari ahli an-nar alladzina taqaddamat ayatun fi sya'nihim wa halihim. Dalil yang lain untuk al-qabul yaitu perkataan Allah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum dhamir kembali kepada orang-orang kafir penduduk neraka yang telah lewat beberapa ayat menjelaskan tentang keadaan mereka. Kanu ay fid dunya, dulunya mereka di dunia idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ay an qawliha kama yaquluhal mu'minun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, menyombongkan diri. Maksudnya apa ikhwan fillah? Menyombongkan diri dari mengatakan la ilaha illallah. Tidak mau mengatakan saja, tidak mau. Tidak mau mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh kaum mukminin. Wal kibru batarul haqq, dan kesombongan hakikatnya adalah penolakan kebenaran. Ai daf'uhu wa radduh, yaitu ya menolaknya dan tidak mau menerima. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, ai ihtiqaruhum wasdira'uhum, sebagaimana hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Ya, ketika Rasulullah bertanya tentang kibr, Tayyib, beliau mengatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah penolakan kebenaran dan perendahan manusia. Jadi sombong itu dua sisi ikhwanillah. Sombong terhadap kebenaran dengan menolaknya, sombongan kepada manusia dengan merendahkannya. Merendahkan, baik itu merendahkan dari sisi fisiknya, mencela, mencemooh dan seterusnya. Tayyib, ihtiqaruhum wasdira'uhum, yaitu perendahan dan menghinanya. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya betul-betul menjauhi sifat kibr ini, karena merupakan sifat penduduk neraka. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan, dan sampai sahabi yang mendengar hadis ini menangis ikhwanillah. Nah, yaitu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang ada pada dirinya itu seberat mithqal dari dzarrah, ya, berupa kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ay anahnu natruku ibadata alihatina wa alihata abaina. Baik, ibadata alihatina wa alihati abaina li ajri qauli hadzal syairil majnun. Maksudnya, apakah kami akan meninggalkan peribadatan kepada sesembahan-sembahan kami dan sesembahan bapak-bapak kami hanya karena perkataan penyair yang gila ini? Ya'nun as-sadiqal masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan dengan penyair gila itu adalah as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala takdziban lahum wa raddan alaihim bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun firmankan sebagai bentuk pendustaan bagi mereka dan bantahan untuk mereka, bahkan dia telah datang dengan al-haq wa saddaqal mursalin, dan dia telah membenarkan utusan-utusan sebelumnya.
fasyahidu anna kufrahum bisababi raddihim lil haqqi wa adami qabulihim lah. Maka syahid yang menjadi inti pendalilan dari ayat ikhwanillah bahwasanya kekufuran mereka itu sebabnya apa? Sebabnya penolakan mereka terhadap kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima la ilaha illallah. Berarti ya dipersyaratkan penerimaan terhadap la ilaha illallah sehingga seseorang bisa selamat dari neraka Allah azza wajalla. Nah, tadi salah satu dalil alhamdulillah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah taala kalau sudah selesai ini kita murajaah dari depan. Ya, saya membaca adillah dari awal. Insyaallah taala. Nah, sampai al-qabul. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta